Pemerintahan di sebuah negara pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan lainnya. Dahulu, pemerintah merupakan aktor tunggal yang bisa menjalankan sebuah negara. Namun, kenyataannya pemerintah juga memiliki keterbatasan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Oleh karena itu, terdapat satu skema yang dikenal dengan istilah Public-Private Partnership atau yang biasa disingkat dengan PPP. Nah, pada perkembangannya di tahun 1970-an, proyek PPP serta pembiayaannya telah berkembang stabil di sektor sumber daya alam minyak, gas alam cair, dan pertambangan. Kemudian di tahun 1980-an, adopsi PPP telah meluas ke sektor infrastruktur, khususnya proyek-proyek yang melibatkan pembangkit listrik seperti kereta api, jalan, bandara, pelabuhan, pengolahan limbah, dan alat komunikasi. Contohnya di negara Jepang, PPP telah melibatkan pembangkit listrik melalui sumber energi terbarukan yaitu angin dan matahari. Di Indonesia sendiri, skema Public-Private Partnership dikenal dengan istilah KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, skema tersebut diatur secara resmi di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 mengenai kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Peraturan tersebut juga mengatur secara lengkap perihal apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan skema KPBU, serta mengisyaratkan bahwa skema KPBU merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ada banyak proyek yang dibangun pemerintah menggunakan skema KPBU loh, seperti Pelabuhan Patimban, pembangunan jalur kereta api pertama di luar Pulau Jawa, berbagai proyek jalan tol di Pulau Jawa dan Sumatera, sampai proyek telekomunikasi Palataring. Melalui skema KPBU ini, pemerintah mengajak peran serta swasta untuk ikut berkontribusi dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Nah, pada video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit teori tentang konsep PPP agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Tapi sebelum itu, yuk kita kenalan dengan para pembawa materi di video ini yang pastinya keren-keren banget. Langsung aja, next! Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan proyek Public-Private Partnership. Yang pertama, ada perspektif negara sebagai tuan rumah. Langkah pertama, merencanakan proyek. Yang kedua, memilih penasihat. Yang ketiga, menyusun dokumen penawaran. Yang keempat, menetapkan tata cara lelang. Yang kelima, menetapkan prakualifikasi. Yang keenam, mereview dokumen proposal penawaran. Lalu yang ketujuh, menentukan pemenang dari lelang. Kemudian yang kedelapan, negosiasi dan pelaksanaan perjanjian konsesi. Yang kesembilan, negosiasi dan pelaksanaan perjanjian langsung. Yang ke-10, pemantauan proyek. Dan yang terakhir, transaksi pada saat pengakhiran. Selanjutnya, perspektif bisnis sektor swasta. Langkah pertama, mencari proyek yang sesuai. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan. Yang ketiga, menyelenggarakan konsorsium. Yang keempat, menyusun dan menyerahkan dokumen penawaran. Yang kelima, diskusi dengan pemberi pinjaman senior. Yang keenam, negosiasi dengan negara tuan rumah. Yang ketujuh, negosiasi dan pelaksanaan berbagai perjanjian proyek. Yang kedelapan, negosiasi dengan pemberi pinjaman senior. Yang kesembilan, pelaksanaan kewajiban sebelum proyek selesai. Yang ke-10, pelaksanaan kewajiban terkait pengoperasian. Dan yang terakhir, berlakunya transaksi pada saat pengakhiran. Selanjutnya, setelah perspektif bisnis sektor swasta dan negara tuan rumah, ada perspektif ketiga, yaitu pemberi pinjaman senior. Nah, langkah pertamanya itu konsultasi awal dengan pelaku bisnis sektor swasta. Langkah keduanya, mengajukan letter of intent. Langkah ketiga, meninjau lebih lanjut atas informasi proyek.
Dan langkah keempat, mengatur kinerja terkait pinjaman sindikasi. Dan yang kelima, mempersiapkan penyerahan informasi memorandum. Yang keenam, meninjau dan negosiasi berbagai perjanjian proyek. Yang ketujuh, persiapan dan negosiasi. Yang kedelapan, negosiasi dan pelaksanaan berbagai perjanjian pembiayaan. Yang kesembilan, konfirmasi kepuasan dari semua kondisi. Yang kesepuluh, sertifikasi penyelesaian keuangan. Dan yang terakhir, memantau proyek. Nah, jadi sekian dari langkah-langkah dalam melaksanakan proyek public-private partnership dari 3 perspektif. Tentunya, dalam sebuah proyek yang menggunakan skema Natural Resource Investment Public-Private Partnership atau kerjasama publik swasta melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Namun, pada konteks ini, kami hanya akan menjelaskan mereka-mereka yang terlibat secara langsung untuk membantu kita menjelaskan teori ini secara lebih dalam. Berbagai pihak tersebut diantaranya adalah, pertama ada negara. Baik di tingkat nasional maupun pemerintahan daerah, negara memiliki peran utama untuk memberikan izin atas terlaksananya proyek dengan skema Natural Resource Investment Public-Private Partnership dan juga memiliki beberapa peran lain. Pertama, terlibat secara langsung dalam perjanjian konsesi untuk menetapkan syarat dan ketentuan proyek. Kedua, hanya memberikan sebatas lisensi tanpa adanya perjanjian konsesi. Dan ketiga, menyerahkan perjanjian konsesi kepada pihak swasta. Pihak kedua adalah pihak perusahaan proyek. Pihak ini juga terlibat secara langsung dalam sebuah perjanjian konsesi sebagai pihak kedua selain negara. Pihak ini akan bertanggung jawab secara hukum dalam pelaksanaan proyek serta mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Perusahaan proyek merupakan sebuah perusahaan yang dibentuk secara khusus untuk melakukan operasi yang diperlukan berkaitan dengan proyek dengan skema Natural Resource Investment Public-Private Partnership. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam skema ini adalah pihak sponsor, yang merupakan perusahaan-perusahaan yang menyediakan modal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan mereka. Kadang-kadang, pihak sponsor juga dapat mengambil peran sebagai pihak operator ataupun hanya sebatas memberi dana. Selanjutnya, ada Operation and Maintenance Operator, yang mengacu pada sebuah badan hukum yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan suatu proyek. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, pada bagian ini, operator dapat berasal dari salah satu pihak sponsor ataupun anak perusahaan dari pihak sponsor. Selanjutnya, ada kontraktor, yang memiliki kewajiban tidak hanya untuk membangun fasilitas, tetapi juga untuk menyelesaikan keseluruhan proyek. Termasuk di dalamnya adalah desain fasilitas dan pengadaan peralatan yang diperlukan untuk sebuah proyek. Pihak lain yang turut terlibat dalam Natural Resource Investment Public-Private Partnership adalah pemberi pinjaman senior, sebagai pemberi pinjaman dari pinjaman dalam sebuah transaksi pembiayaan proyek. Terkait hal ini, sponsor akan meminjamkan dana ke perusahaan proyek melalui pinjaman subordinasi. Sehingga berdasarkan status preferensinya, jika dibandingkan dengan pinjaman subordinasi, maka pinjaman yang diberikan melalui pembiayaan proyek tersebutlah yang merupakan pinjaman senior dengan pemberi pinjaman senior lain disebut sebagai senior lender. Pihak selanjutnya yaitu konsultan atau insinyur independen yang sering digambarkan memiliki peran pendukung, namun memainkan peran penting tidak hanya dari sudut pandang praktis tetapi juga secara teoritis. Peran konsultan independen dapat digambarkan secara luas sebagai penasihat kepada pemberi pinjaman senior mengenai masalah teknis yang berkaitan dengan proyek dan masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan kontraktor dan operation and maintenance operator, selama tahap penataan transaksi pembiayaan proyek dan tahap pemantauan setelah pinjaman senior pembiayaan proyek dibuat. Perlu diketahui bahwa senior lender atau pemberi pinjaman senior harus memantau tidak hanya angka keuangan peminjam atau perusahaan proyek, tetapi juga hal-hal teknis yang terkait dengan proyek. Oleh karena itu, diperlukan saran atau masukan dari konsultan independen terkait dengan hal-hal teknis agar pemberi pinjaman senior memiliki keahlian dalam hal teknis yang relevan dengan proyek, untuk mengidentifikasi dengan benar masalah mengenai hal-hal teknis yang terjadi, melakukan evaluasi dengan tepat, dan membuat keputusan yang diperlukan berdasarkan informasi yang diperoleh, sehingga mampu secara kompeten melakukan pemantauan transaksi pembiayaan proyek. Konsultan independen yang memberi nasihat kepada pemberi pinjaman senior tentang hal-hal teknis sehubungan dengan transaksi keuangan proyek sudah seharusnya tetap independen dan netral seperti layaknya konsultan. Dalam hal ini, pemberi pinjaman senior dan sponsor, termasuk perusahaan proyek, perlu mencapai kesepakatan tentang pemilihan konsultan independen untuk menghindari adanya kecenderungan memihak kepada salah satu pihak. Mengingat, pendapat yang diberikan oleh konsultan independen sudah seharusnya mengikat pemberi pinjaman senior, sponsor maupun perusahaan. Pemahaman tentang hubungan antara pihak-pihak terkait, terutama yang terlibat dalam proyek Natural Resource Investment Public-Private Partnership dan transaksi pembiayaan proyek menjadi hal yang penting. Pemahaman tersebut dapat diperoleh dengan adanya kontrak relevan yang dapat secara luas diklasifikasikan sebagai perjanjian proyek dan perjanjian pembiayaan. Keduanya memiliki berbagai arti tergantung pada jenis pembiayaan yang terlibat. Kali ini, kami akan membahas perjanjian proyek terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian pembiayaan. Perjanjian proyek dapat diartikan sebagai perjanjian yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek, yang mana dalam perjanjian pembiayaan,
Pemberi pinjaman senior adalah pihak yang mengontrak. Bentuk dari perjanjian proyek meliputi: pertama, perjanjian konsesi atau offtake atau public-private partnership adalah perjanjian yang dibuat antara negara dan perusahaan proyek yang menetapkan kerangka kerja proyek, Natural Resource Investment Public-Private Partnership. Perjanjian ini mengatur antara lain kewajiban perusahaan proyek kepada negara tuan rumah untuk menyelesaikan dan mengoperasikan proyek sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Selain itu, dalam beberapa kasus, perjanjian konsesi juga menetapkan kewajiban negara untuk membayar pertimbangan kepada perusahaan proyek setelah menerima layanan yang akan disediakan oleh perusahaan proyek berdasarkan perjanjian tersebut. Kedua, perjanjian operation and maintenance adalah perjanjian yang dibuat antara perusahaan proyek dan operation and maintenance operator. Jangka waktu proyek yang diatur dalam perjanjian ini secara garis besar dapat dibagi menjadi periode desain atau konstruksi yang merupakan periode berakhir pada saat penyelesaian proyek dan periode pengoperasian yang meliputi jangka waktu pengoperasian proyek setelah proyek selesai. Perjanjian konsesi atau offtake atau public-private partnership akan menetapkan bahwa kewajiban perusahaan proyek selama periode operasi adalah untuk mengoperasikan proyek, sehingga perusahaan proyek akan mengadakan perjanjian operation and maintenance dengan operator yang pada dasarnya memikul tanggung jawab perusahaan proyek untuk mengoperasikan proyek sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian operation and maintenance menetapkan kewajiban operator yang terutang pada perusahaan proyek. Selanjutnya, yang ketiga ada kontrak engineering, procurement, and construction yang diadakan oleh perusahaan proyek dengan kontraktor. Kontrak ini mengatur kewajiban kontraktor untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang terkait dengan tahap desain atau konstruksi proyek dengan spesifikasi persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian konsesi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan dari kontrak adalah untuk memudahkan penyelesaian proyek, sehingga dalam pelaksanaannya kontraktor bertanggung jawab penuh atas penyelesaian semua pekerjaan yang terkait dengan fase proyek ini. Hal tersebut sesuai dengan perspektif hukum bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang terkait dengan proyek tidak dapat dibagi, melainkan menjadi tanggung jawab tunggal yang harus dipenuhi oleh kontraktor itu sendiri berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu, dalam kontrak dikenal istilah-istilah seperti tanggal pasti, harga tetap, lump sum, dan full turnkey, yang dapat diartikan sebagai penyelesaian proyek akan terjadi pada tanggal tertentu yang telah ditentukan. Kemudian, jumlah total imbalan yang harus dibayarkan setelah penyelesaian proyek ditentukan sebelumnya dan harus dibayar dalam pembayaran sekaligus, serta proyek harus sepenuhnya selesai dan siap untuk memulai operasi. Atau dengan kata lain, tidak ada pekerjaan tambahan yang perlu dilakukan oleh perusahaan proyek untuk memulai pengoperasian proyek. Selain itu, dalam kontrak ini juga dijelaskan bahwa perusahaan proyek berkewajiban untuk membayar kepada kontraktor sejumlah tagihan yang telah disepakati sebagai pertimbangan untuk memberikan layanan berdasarkan kontrak. Perjanjian selanjutnya adalah perjanjian pinjaman subordinasi sponsor. Perjanjian pinjaman subordinasi sponsor adalah perjanjian yang dibuat antara perusahaan proyek dan sponsor untuk menetapkan syarat dan ketentuan pinjaman subordinasi yang akan dibuat oleh sponsor kepada perusahaan proyek. Perjanjian pinjaman subordinasi sponsor adalah kontrak yang berhubungan langsung dengan proyek. Perjanjian yang terakhir adalah perjanjian layanan manajemen proyek. Perusahaan proyek pada dasarnya ialah perusahaan yang memiliki perjanjian secara tertulis. Meskipun telah memiliki direktur, perusahaan perlu untuk mengurus perjanjian tertulis karena jumlahnya yang sangat banyak. Dalam praktiknya, pihak sponsor melakukan tindakan tersebut atas nama perusahaan proyek yang diatur dalam perjanjian layanan manajemen proyek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan ini terdapat 5 jenis, yaitu perjanjian pinjaman senior, perjanjian dukungan sponsor, perjanjian keamanan, perjanjian langsung, dan juga perjanjian konsultasi. Oke, yang pertama, perjanjian pinjaman senior. Perjanjian pinjaman senior adalah perjanjian yang dibuat antara pemberi pinjaman senior dan perusahaan proyek untuk pembiayaan proyek. Yang kedua, perjanjian dukungan sponsor. Perjanjian ini adalah perjanjian yang dibuat antara pemberi pinjaman senior dan sponsor, di mana kewajiban sponsor kepada pemberi pinjaman senior untuk memberikan tingkat dukungan tertentu sehubungan dengan proyek yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah perjanjian keamanan. Perjanjian keamanan adalah seperangkat perjanjian, pemberitahuan, dan persetujuan yang ditandatangani atau diterbitkan sehubungan dengan pemberian kepentingan keamanan. Yang keempat, perjanjian langsung. Perjanjian langsung adalah perjanjian yang dilaksanakan antara masing-masing rekanan perusahaan proyek terhadap perjanjian proyek dan juga pemberi pinjaman senior serta perusahaan proyek. Dan yang terakhir adalah perjanjian konsultasi.
Perjanjian konsultasi adalah perjanjian antara konsultan independen, pemberi pinjaman senior dan perusahaan proyek yang menetapkan kewajiban konsultan independen untuk memberikan jasa konsultasi kepada pemberi pinjaman senior. Bentuk public-private partnership ini juga telah dilakukan di beberapa negara di dunia loh, di antaranya Amerika Serikat. PPP ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Di Inggris, PPP digunakan untuk meningkatkan persaingan. Di Korea Selatan, untuk mengakses teknologi yang baru yang sudah terbukti. Di India, digunakan untuk menciptakan lapangan kerja. Thailand memilih PPP untuk menyediakan layanan yang belum tersedia. Di Filipina, PPP digunakan untuk mewujudkan pengadaan yang transparan. Serta di Afrika Selatan, PPP ini digunakan untuk menggalakkan penambahan penanaman modal. Dalam konteks Indonesia, PPP diatur pertama kali melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2015. Di Indonesia, terdapat beberapa proyek yang sudah dikerjakan menggunakan sistem ini, di antaranya proyek PLTU Batang, 10 proyek jalan tol yakni Batang Semarang, Balikpapan Samarinda, dan lain sebagainya, 2 proyek air minum yakni SPM Umbulan dan SPM Bandar Lampung, 3 proyek telekomunikasi yang mencakup seluruh paket proyek Palaparing baik pada barat, tengah maupun timur, serta berbagai proyek besar lainnya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih semuanya.